Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian rutin kita yang biasa diadakan Jumat malam Sabtu pekan kedua ba'da maghrib, membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-37 tentang motivasi dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Sesungguhnya niat baik itu akan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya kita bahas hadis yang ke-38, yaitu tentang mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang berhak mendapatkan predikat wali? Dan apakah kita bisa menjadi wali? Maka kita akan bahas ya melalui hadis yang ke-38 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan suatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Nanti kita akan jelaskan maknanya.
Wala in sa'alani la'utiyannahu. Seandainya dia meminta kepada aku, maka aku akan berikan. Wala in ista'azani la'uidannahu. Dan seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, inilah satu-satunya hadis yang berbicara tentang wali Allah. Kalimat wali adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apa yang dimaksud dengan wali? Maka untuk memahami pengertian wali, kita lihat pengertian wali ditinjau dari bahasa dan istilah. Secara bahasa, ya, kalimat al-wali itu ada dua kata. Yang pertama ada al-walayah dan ada al-wilayah. Ya, wilayah. Apa artinya wilayah? Ya, wilayah ini si fulan memiliki wilayah dari kampung ini, kekuasaan. Ya, dengan mengkasroh huruf waw al-wilayah, artinya kekuasaan. Ini kita berbicara secara bahasa. Yang kedua, memfathah huruf waw al-walayah. Maknanya adalah yang dicintai dan yang ditolong. Itu secara bahasa. Nah, mengenai pengertian wali secara istilah, banyak kita dapati kesalahan-kesalahan di dalamnya. Kita akan sebutkan terlebih dahulu pengertian-pengertian yang keliru tentang wali Allah. Ada yang mengatakan wali adalah seseorang yang memiliki indera keenam, sehingga dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan yang belum terjadi. Maka ini pengertian yang keliru. Jadi apabila ada di tengah masyarakat orang itu bisa ya membaca, meramal apa yang akan terjadi, itu disebut sebagai wali. Maka sebaliknya justru orang seperti ini bisa kita katakan kahin. Apa kahin? Dukun. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui apa yang akan terjadi, bisa dipastikan orang tersebut adalah dukun. Dan apabila benar adanya apa yang dia ramalkan betul-betul terjadi, ya itulah dukun namanya. Dia terkadang memiliki ilmu tentang itu, tiada lain atas bantuan syaitan. Ada pula yang mengatakan wali itu adalah seorang yang telah mencapai tingkat keislaman yang paling tinggi, yaitu namanya derajat ma'rifat. Ya. Jadi di kalangan mereka tingkatan keislaman seseorang itu ada tiga, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau masih tahapan syariat, dia masih wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Seperti kita nih, tahapannya masih tahap syariat. Adapun kalau sudah ma'rifat hakikat, maka sudah tidak wajib lagi untuk mengerjakan perintah Allah. Sudah nggak wajib sholat. Ya, toh walaupun sholat, sholatnya pun di Masjidil Haram.
Ya, ketika seorang anak ditanya, kok bapakmu nggak pernah sholat di masjid? Dia jawab, bapak saya sholatnya bukan di masjid kampung, bukan di masjid perumahan, tapi di Masjidil Haram. Ya, maka ini jelas pandangan yang menyesatkan. Saya katakan, yang membagi-bagi keislaman seorang menjadi 3 bagian ini, syariat, ma'rifat, hakikat, sehingga gugur bagi dia ya hukum taklif, maka ini tidak benar. Ini penyesatan. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW, seorang yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosa-dosanya, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah, beliau tetap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, tidak ada yang gugur bagi beliau, walaupun derajat beliau dikatakan sebagai seorang nabi. Baik. Kemudian ada pula yang mengatakan wali itu yang memiliki kehebatan, ya, yang tidak mempan dibacok, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa makan beling. Udah lumping namanya. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan, idza ra'aitar rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tagtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Apabila engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, terbang di angkasa, maka janganlah kalian tertipu sampai mereka kembalikan urusannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Jadi jangan langsung kita menilai kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh seseorang di luar dari kebiasaan, langsung dikatakan karomah. Ya, memang di antara bentuk karomah itu adalah kehebatan. Namun ini belum tentu dikatakan sebagai wali. Lihatlah Dajjal. Hebatnya dia, hebat. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menumbuhkan tanah yang tandus, menyuburkan tanah yang kering, bisa menurunkan hujan. Bahkan dia menapaki bumi ini begitu cepat. Bisa menampakkan surga neraka. Apakah dia dikatakan wali? Lah, lihat Dajjal hebat, tapi dikatakan sebagai wali syaitan. Ya, bahkan yang lebih parah lagi di negeri kita, ada orang gila disebut sebagai wali. Subhanallah. Sehingga membuat kita malu di hadapan non-muslim. Ya, kalau mereka tahu orang gila dianggap wali, gimana? Orang yang gak waras. Ini sama saja penghinaan terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Islam, mereka yang majnun, yang akalnya hilang, ya, tidak terbebani lagi. Karena apa? Ghair mukallaf, ghair akil, tidak berakal. Walaupun dengan istilah wali madzub, walaupun mereka mengatakan, ya, derajat antum belum sampai kepada mereka. Jadi ini adalah pengertian-pengertian yang keliru di dalam memaknai wali Allah. Lalu, apa pengertian wali yang benar? Hadis ini sangat jelas menunjukkan siapakah yang disebut sebagai wali Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan juga tidak sedih.
Siapakah mereka? Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan wali Allah ini yang memiliki kehebatan, wali Allah ini yang bisa terbang, wali Allah ini yang begini, tidak. Tetapi Allah menyebutkan dua sifat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan bertakwa. Sehingga dengan adanya dua sifat ini, siapapun bisa menjadi wali Allah. Kita semua memiliki peluang menjadi wali Allah. Jadi sekali lagi, siapa saja bisa menjadi wali Allah. Kita pun bisa. Yang terpenting ini, beriman dan bertakwa. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Man kana lillahi mu'minan wa taqiyya kana lillahi waliya. Jadi barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang gila. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Risalah, auliyaullah laisu majanin. Wali Allah itu bukan orang gila. Jadi secara umum mereka yang beriman dan bertakwa. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang tingkatan wali Allah. Jadi wali Allah itu ya bertingkat-tingkat tergantung amaliyahnya, tergantung ibadahnya. Yang pertama disebut sabiquna bil khairat. Sabiquna bil khairat. Ya. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ya dalam kitabnya Ta'limu Usulil Iman, bahwa wali Allah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama sabiquna bil khairat. Mereka adalah wahumul ladzina qamu bil wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat. Yang pertama adalah mereka yang mengaplikasikan nilai-nilai iman dan ketakwaannya itu dengan menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan mereka pun meninggalkan apa yang Allah larang, baik itu bersifat haram maupun apa? Makruh. Ini tingkatan yang paling tinggi. Mana dalilnya tadi? Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alaihi." Jadi senantiasa hambaku menjalankan apa yang aku wajibkan untuk mendekatkan dirinya kepada aku. Dan senantiasa hambaku menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Jadi inilah kedudukan yang paling tinggi. Sehingga bisa kita katakan orang yang paling bertakwa ini, orang itu dikatakan soleh. Ya. Kalimat soleh ini adalah kalimat yang sangat penting, kata kunci dalam segala hal. Mencari suami, mencari calon istri, mendidik anak, semuanya. Mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Rasulullah katakan, ya, mencari suami, cari yang bagus agamanya. Yang bagus agamanya ini, yang perhatian terhadap kewajiban, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Jadi bukan wali itu bukan gak sholat. Ya. Makanya kita mendengar ada kisah seorang wali
yang dia dikatakan menjaga sungai atau menjaga kali. Ya, ini terlepas dari sahih dan tidaknya gitu ya. Cuma yang menjadi pertanyaan besar, diceritakan bahwa wali tersebut bertapa, bersemedi, bertakarub kepada Allah di pinggir kali. Saking lamanya wali ini bertapa sehingga dikatakan tumbuh apa itu? Tumbuh rerumputan. Ya, entah mungkin beberapa hari atau beberapa bulan dia di situ. Ya, yang selalu diceritakan di mana wali ini coba, dia nggak makan, nggak minum dalam rangka untuk ibadah. Maka yang menjadi pertanyaan besar, kenapa dia nggak sholat berjamaah di masjid? Kenapa nggak sholat berjamaah di mana? Di masjid, ya kan? Sementara kita diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Kalau dia berdiam diri di situ aja, gimana sholatnya, gimana amalan yang lainnya, gimana bacaan Al-Qur'annya? Ini terlepas dari benar ataupun tidak ya. Karena terkait masalah kisah-kisah seperti ini kita harus mengetahui jalurnya, sanadnya. Ya, bukan asal cerita. Karena banyak negeri kita ini ya cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng ya kan. Seperti terbentuknya Tangkuban Perahu. Apa asal usulnya jamaah? Lupa atau gak pernah baca? Ada kisah Malin Kundang lah, Sangkuriang lah, ya kan? Ya kita nggak tahu benar atau salah gitu kan? Ya, jadi intinya di sini kita berpikir dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya wali Allah ini mereka menjalankan kewajiban, ya, menjalankan perintah Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Silaturahim. Kalau dia bertapak terus, silaturahimnya kapan? Berbakti kepada kedua orang tuanya kapan? Sedekahnya kapan? Ya kan? Iya. Jadi wali itu bukan orang yang meninggalkan sholat. Nabi SAW mengatakan, ini ahsyakum lillah, wa atqakum lillah, aku adalah orang yang paling takut. Aku adalah orang yang paling bertakwa. Sampai Nabi mengerjakan sholat, saking lamanya kakinya itu bengkak. Ya. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Setelah kita mempelajari fikih misalnya, kita tahu ibadah ini hukumnya sunnah, sholat witir sunnah, baca Al-Quran sunnah, sholat sunnah rawatib sunnah. Bukan untuk disepelekan. Bukan kita katakan, itu mah cuma sunnah. Tidak. Tapi kita berusaha untuk mengerjakannya. Ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Setiap kali Allah mensyariatkan ibadah yang wajib, pasti ada ibadah yang sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan. Maka setelah itu Allah pun syariatkan ibadah sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Salat pun demikian, ada salat wajib dan ada salat sunnah. Apa tujuannya dan apa hikmahnya? Maka ini yang pertama untuk menggapai ya wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib, yang terkadang ibadah wajib kita itu banyak kekurangan, tidak sempurna. Salat yang kita lakukan kadang khususnya di rakaat pertama saja, rakaat kedua, ketiga udah lupa. Pikirannya melayang kemana-mana. Puasa juga kadang ya terlontar dari lisan kita ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Baik, kemudian tingkatan yang kedua adalah al-muqtasidun. Al-muqtasidun wa humul ladzina iktasaru ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Mereka adalah yang mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib dan hanya meninggalkan yang haram saja. Ini juga tetap dikatakan wali Allah.
Ini yang paling minimal, yang wajib dia kerjain. Ya, ini paling minimal. Yang haram dia tinggalin. Ya, ini juga masih dikategorikan sebagai wali Allah. Sebagai wali Allah. Baik, ini ya jelas ya. Jadi pengertian wali itu adalah beriman dan bertakwa. Dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras kepada siapa saja yang memusuhi wali Allah. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali, tidak senang dengan ulama, ya, benci terhadap orang-orang yang beribadah, risih terhadap orang-orang yang multazim di sunnah, ya, maka ini ancamannya. Maka aku umumkan perang, faqad azantuhu bil harbi. Maka barang siapa ya Allah umumkan perang, maka dia akan tertimpa kebinasaan, kesengsaraan, kesulitan. Hal serupa bagi pelaku riba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang belum juga meninggalkan praktek-praktek riba, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau mereka belum juga meninggalkan praktek-praktek riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Maka orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan berkah. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tadi sudah kita sebutkan sifat-sifat wali Allah, apa yang pertama tadi? Sabiquna bil khairat. Yang kedua apa namanya? Muqtasidun. Ya. Maka siapakah orang yang termasuk dalam kategori wali ini? Maka yang pertama jelas para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul, ya, maka sudah pasti mereka adalah wali. Dan ingat, setiap nabi adalah wali. Tapi tidak setiap wali itu adalah nabi. Kita bisa saja mendapatkan predikat wali, tapi kita tidak bisa mendapatkan predikat nabi. Karena kenabian dan kerasulan adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita usahakan untuk menjadi seorang nabi. Ya. Nah, maka dengan demikian, jika memang setiap nabi adalah wali dan belum tentu wali itu adalah nabi, tingkatan yang paling tinggi nabi atau wali? Nabi, jelas nabi. Ya. Hal ini membantah sebagian orang-orang sufi yang mengatakan bahwasanya wali itu lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Wali itu lebih tinggi derajatnya dari nabi. Ya. Apa hujah mereka? Apa dalil mereka? Tentang seorang hamba yang soleh, Khidir, yang menjadi gurunya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, nabi, seorang nabi. Sementara Khidir dikatakan dia adalah hanya hamba yang soleh. Ya, di situ Nabi Musa berguru dengan Khidir, dan bahkan banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, Khidir tahu. Di tengah jalan, Khidir tiba-tiba merusak perahu yang membuat kaget Nabi Musa, ya. Kemudian tiba-tiba Khidir membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Dan Nabi Musa pun menyalahkan. Kemudian Khidir pun membenahi tembok yang mau runtuh.
Ya, Nabi Musa nggak tahu apa tujuan Khidir melakukan seperti itu. Maka akhirnya Khidir pun memberitahu ya apa yang ia lakukan, apa menjadi tujuannya tersebut. Nah, ini mereka mengatakan dari sini wali itu lebih tinggi kedudukannya dari siapa? Nabi. Ya. Makanya di antara ucapan tokoh mereka yaitu Ibnu Arabi mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa dunal wali. Kedudukan Nabi adalah di atasnya Rasul. Ingat, kedudukan Nabi adalah di atasnya Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi kata mereka apa? Wali. Maka kita katakan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, kisah tersebut adalah kisah yang sahih Allah sebutkan dalam surat apa itu? Al-Kahfi. Ya. Dari kisah ini bukan berarti Khidir itu lebih istimewa dari Nabi Musa. Jelas Nabi Musa lah yang lebih mulia dari Khidir. Ya. Hanya dari satu sisi ini saja, tapi kita melihat dari sisi yang lain. Nabi Musa adalah satu di antara dua orang yang dijuluki sebagai apa? Kalimullah. Orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Khidir apakah termasuk ke dalamnya? Tidak. Ya. Nabi Musa adalah termasuk Rasul Ulul Azmi. Allah berikan banyak mukjizat dan keutamaan-keutamaan yang kisahnya banyak Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Subhanallah. Kalau dikatakan Khidir lebih mulia dari Nabi Musa, maka mereka menyalahi banyak dalil yang menjelaskan keutamaan Musa itu lebih banyak. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dari kisah Khidir ini, mereka menyimpulkan ada sebuah ilmu disebut namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang gak perlu belajar. Nanti Allah langsung mengilhamkan. Ya. Maka ini juga kesimpulan yang keliru. Gak ada yang namanya ilmu laduni. Apa yang diketahui oleh Khidir itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gak ada yang namanya ilmu laduni. Yang namanya ilmu itu perlu dipelajari. Ya, adanya semangat untuk belajar. Kalau dikatakan ada ilmu laduni, buat apa hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, belajarlah kalian. Bahkan menuntut ilmu adalah ibadah yang pertama sebelum kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan cara kita hanya berzikir. Justru berzikir itu butuh apa? Butuh ilmu. Kalau kita berzikir asal-asalan bisa jadi ya tidak diterima. Subhanallah. Ya, kemudian juga di antara orang yang termasuk dalam kategori wali adalah para sahabat. Mereka jelas Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka hadis ini adalah ancaman keras kepada kaum Syiah Ar-Rafidah yang mereka selalu mencela para sahabat. Ma ahsana ma qala Ibnu Katsir. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, beliau menafsirkan surat Al-Ahzab. Innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada alasan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul dosa besar. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang termasuk dalam ayat ini adalah yakni mereka yang telah mencela orang-orang beriman, wali-wali Allah. Sama saja mereka telah memikul dosa yang besar adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, dan termasuk di dalamnya siapa? Syiah Ar-Rafidah, yang mana mereka bertakarrub dan bertabarruk
ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencela para sahabat. Jadi celaan mereka terhadap para sahabat itu dikatakan sebagai bentuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan itu sebagai ibadah utama. Setiap kali mereka sholat di rakaat terakhir ba'da ruku, mereka selalu membaca doa kunut. Tapi kunutnya bukan Allah mahdini fi man hadait, tapi yang mereka baca adalah Allahumma la'an bi Abi Bakar wa Umar. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar. Kalau kita mendengar nama Abu Bakar dan Umar, kita bacakan radhiyallahu an. Beda dengan mereka kalau disebut nama Abu Bakar, Allahumma la'anhu. Ya Allah, laknat lagi. Ya. Nah, berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah yang menghormati para sahabat. Maka mustahil bisa bersatu antara Sunni dan Syi'i. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang tokoh di Indonesia yang berusaha untuk menyatukan antara Syiah dan Sunni. Ini suatu hal yang sangat mustahil. Bagaimana Sunni Syi'i bisa bergandengan tangan sementara prinsip-prinsip beragamanya saja berbeda. Ahlus Sunnah meyakini yang maksum hanyalah Nabi SAW. Berbeda dengan mereka. Di antara yang maksum adalah Imam 12 menurut mereka. Ya, bahkan dikatakan Imam 12 tersebut memahami perkara-perkara gaib. Bahkan mereka pun bisa berkehendak kapan mereka mau mati ataupun tidak. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah juga sebutkan keutamaan menjadi wali Allah. Perhatikan. Kata Allah, "Fa'idza ahbabtuhu." Perhatikan ungkapan ini. Jika aku mencintai hambaku tersebut yang menjadi wali, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku adalah tangannya, ini kata Allah, aku adalah tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Dan aku adalah kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Memahami hadis ini, jangan sampai kita salah kaprah. Ya. Hadis ini perlu dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Hadis ini harus betul-betul dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena ya hadis ini banyak digunakan oleh orang-orang sufi untuk mendukung pemahaman wihdatul wujud. Kita perlu tahu apa itu wihdatul wujud. Ya. Jadi wihdatul wujud adalah pemahaman yang menyimpang tentunya ya, dari kalangan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Allah itu bersatu dengan hamba. Bahasa Jawanya disebut namanya apa? Manunggaling kaula Gusti. Kalau kita pernah nonton film Wali Songo yang punya keyakinan seperti namanya siapa? Syekh Siti Jenar. Ya, makanya Syekh Siti Jenar ini dibunuh. Ya kan? Ceritanya dibunuh kan? Dihukum. Kenapa? Karena kekufuran. Yang menyalahi pemahaman wali-wali yang lainnya. Tokoh-tokohnya itu banyak. Seperti misalnya Al-Hallaj, Ibnu Arabi. Yang anehnya tokoh-tokoh ini diagung-agungkan oleh tokoh di Indonesia. Ya. Jelas
Orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluk, ini adalah bentuk kekufuran. Karena ada 3 penyimpangan di dalamnya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Jadi telah melakukan ilhad. Ilhad itu artinya penyimpangan dalam 3 prinsip keimanan. Menyimpang terkait iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan iman kepada akhirat. Mereka menjadikan wujud makhluk itu merupakan wujud pencipta itu sendiri. Ini adalah ta'til, penghapusan sifat-sifat Allah. Mana mungkin ya dikatakan misalnya manusia, di situ ada Allah. Sementara Allah adalah zat yang memiliki sifat yang maha sempurna. Ya. Sehingga konsekuensinya kalau dikatakan Allah bersatu dengan makhluknya, berarti seluruh keburukan binatang, najis, iblis, syaitan itu merupakan jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sampai dulu pernah saya dengar di sebuah universitas Islam, karena mereka sudah keracunan ilmu filsafat. Ya. Dia buka forum diskusinya dengan mengatakan anjing hu akbar. Dengan terang-terangan dia nulis sebuah poster anjing hu akbar. Ini buntut dari pemahaman ini. Ya. Di antara ungkapan yang masyhur mereka mengatakan la wujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali itu adalah Allah. Wa mal kilabu wal hinziru illa ilahuna, tidaklah kita melihat anjing, babi, melainkan itu adalah Tuhan kita menurut mereka. Kenapa? Karena di situ Allah bersatu dengan makhluk tersebut. Ya. Makanya kekufuran mereka itu lebih parah dari orang-orang Yahudi. Kenalilah tokoh besar mereka bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dan juga Ibnu Farid. Ya. Ibnu Farid. Di antara ungkapan-ungkapan mereka juga mengatakan bahwasanya Firaun adalah manusia yang paling bertauhid. Kenapa? Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb yang paling tinggi, seakan-akan dia mengatakan Allah itu bersatu dengan dirinya. Jadi perkataan itu sebenarnya Allah yang mengatakan. Ya. Kemudian juga mereka mengatakan iblis adalah makhluk yang paling bertauhid karena dia enggan sujud kepada Adam. Dia hanya mau sujud kepada siapa? Allah. Ya, ini akidah wahdatul wujud atau disebut namanya hululiyah. Apa dalil mereka? Beraninya mereka mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, gitu kan? Apa hujah mereka? Sementara dengan pede mereka mengatakan dan menyebarkan pemahaman ini. Ingat, tidak ada kelompok sesat di atas muka bumi ini yang mengatasnamakan Islam, kecuali mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wahdatul wujud inilah cabang dari pemahaman Sufi, yang mana mereka ini juga berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tapi bukan suatu kebanggaan hanya mengambil dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang benar itu pemahamannya benar atau salah itu disebut namanya istidlal. Nah, di antara dalil yang mereka katakan adalah firman Allah Ta'ala, wallahu ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kalau Allah bersama kita, berarti Allah ada di mana-mana, dan Allah pun bersatu dengan makhluk. Ini ayat Al-Quran. Ya. Apakah pemahaman ini dipahami oleh Rasulullah dan oleh para sahabat? Tidak. Maka kalau kita baca ayat-ayat berikutnya yang dimaksud dengan Allah membersamai kalian, itu bukan
ma'iyah zat, tapi itu adalah ma'iyah sifat. Yakni yang membersamai kita itu bukan zat Allah. Allah berada di arsy. Allah berada di atas. Yang membersamai kita adalah sifat-sifat Allah, yakni Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Allah Maha mendengar apa yang ada dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati kita. Itulah pemahaman yang benar. Jadi Allah bersama kalian maksudnya ilmunya Allah bersama kita. Dan itu bukan takwil. Dan ini ungkapan yang dibenarkan menurut kalangan orang Arab. Seperti misalnya kalau kita melihat suatu malam bulan purnama yang begitu indah. Kita melihat di Kosambi, bulan indah banget ya. Kita lanjut jalan ke Ciledug ke atas, lihat bulan juga. Kita lanjut terus jalan ke Cikokot, lihat bulan juga. Sehingga kita katakan, bulan selalu bersama kita. Apakah nempel bulan sama kita? Tidak. Ya, atau juga doa seorang ibu kepada anaknya ketika sedang akan merantau. Tenang nak, insya Allah doa ibu membersamaimu. Apakah ibunya bersama-sama dia? Tidak. Nah, demikian pula Allah bersama kalian. Bukan zat Allah bersama kita. Karena Al-Imam Al-Alusi mengatakan fil Qur'ani al-fudalilin ala fauqiyatillah. Di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil tentang ketinggian Allah. Allah berada di langit. Demikian pula hadis ini yang sedang kita bahas. Ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika aku mencintai hambaku, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar dan seterusnya. Mereka mengatakan ini adalah dalil bahwasanya ya Allah bersatu dengan makhluknya. Karena pendengaran hamba adalah pendengaran Allah, penglihatan hamba adalah penglihatan Allah. Berarti Allah bersatu dengan makhluk. Ya. Sehingga mereka mengatakan Allah adalah hamba, hamba adalah Allah. Semua anggota tubuh di situ ada Allah, kata mereka. Maka ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar yang diyakini oleh para sahabat sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambal dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, ya, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan Allah aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, yakni Allah akan membimbing dia. Paham jemaah? Jadi Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Artinya apabila dia mendengar, apabila dia melihat, apabila dia berbuat, apabila dia berjalan, selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi orang yang lurus, manhajnya, akidahnya selalu taat kepada Allah. Itu maksudnya. Makanya beliau mengatakan wa man asyara ila ghairi hadza fa inna ma asyara ila al-hululiyah wa ittihadiyah allati bari Allahu wa rasuluh. Jadi barang siapa yang menafsirkan atau memaknai hadis ini seperti kaum hululiyah, yakni kelompok wahdatul wujud, ya, berarti dia telah sesat di mana Allah telah berlepas diri darinya. Nah, jadi ini pemahaman yang benar. Maksud Allah adalah pendengarannya, Allah memberikan apa? Petunjuk. Allah berikan ilmu. Makanya wali-wali Allah hidupnya lurus dia. Hidupnya lurus. Dia memiliki arah yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas. Ya, karena mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah
Ya, dia mengatakan ketika mereka menjadikan dalil ini untuk mendukung akidah mereka, pada hakikatnya di dalam hadis ini juga terdapat bantahan buat mereka. Ya. Perhatikan di sini. Di dalam hadis ini Allah sebutkan ada 3 peran utama. Yang menjadi pemeran itu ada 3. Yang pertama ada disebut Allah, ya kan? Kemudian ada yang disebut wali dan ada yang disebut musuh. Ya, berarti Allah ini terpisah dengan siapa? Dengan makhluknya. Enggak mungkin dikatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari hadis ini, ya, yang pertama, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang memusuhi wali Allah. Hendaklah kita mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang soleh. Kita bersyukur punya teman yang selalu mengajak kepada kebaikan. Kita bersyukur punya tetangga yang selalu mengingatkan kebaikan, walaupun dia ingatkan kita bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan dia sehari-hari. Contoh, misalnya kita punya tetangga di mana anaknya kalau berangkat sekolah cium tangan, salaman, ya kan? Ini kan secara tidak langsung mendidik kita. Kalau kita tidak lakukan itu, berarti kita tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anak kita. Tetangga misalnya setiap azan pasti kemana? Ke masjid misalnya. Ini secara tidak langsung ngajarin kita, jemaah. Ya, dan keberadaan mereka, yakni keberadaan orang-orang soleh, ini yang menunda terjadinya hari kiamat. Ya, karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali di mana orang-orang sudah banyak yang meninggalkan sholat. Jadi jangan sekali-kali kita memusuhi orang-orang soleh, mereka yang mendakwahkan tauhid dan yang lainnya. Kemudian juga faedah dari hadis ini, ya, anjuran bagi kita untuk mencintai para sahabat, para nabi dan juga para ulama. Ya, dan juga hadis ini penjelasan tentang penetapan adanya apa? Adanya wali. Jadi wali itu ada. Hanya saja pemahaman yang benar tadi yang kita telah sebutkan. Baik. Kemudian juga penetapan adanya sifat cinta bagi Allah. Jadi Allah juga memiliki sifat apa? Cinta, mencintai hamba. Ya. Hanya saja kecintaan Allah itu berbeda dengan kecintaan makhluknya. Kemudian juga, ya, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa salah satu cara untuk menggapai kecintaan Allah adalah dengan melakukan apa? Amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik. Kemudian terakhir dari hadis ini dapat kita ambil faedah, ya, tentang perintah Allah ada 2, ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Sama-sama, ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah mungkin yang bisa kita jelaskan, ya, faedah dan pelajaran penting dari hadis yang keberapa? 38. Jelas jamaah sekalian, ya? Ya, semoga kajian ini bermanfaat dan semoga kita semua termasuk wali Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.